Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Indriati. Saya peserta pelatihan Pekerti 2020 yang diselenggarakan oleh Aperti Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari paparan Dr. Sihabuddin MSI mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Jadi teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektik. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan satu aspek saja, misalnya hanya memperhatikan aspek mahasiswa saja atau mementingkan aspek dosen saja atau kurikulum saja. Jadi proses belajar mengajar pasti akan menggabungkan ada berbagai macam aspek teori sehingga proses belajar mengajar dapat efektif di kelas. Terdapat 5 mazhab atau 5 aliran dalam teori belajar. Yang pertama itu adalah aliran tingkah laku yang menekankan pada hasil dari proses belajar. Lalu aliran kognitif yang menekankan pada proses belajar. Yang ketiga itu adalah aliran humanistik yang menekankan pada isi yang dipelajari. Lalu yang keempat adalah aliran konstruktif. Lalu yang kelima adalah aliran sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Membahas mengenai aliran tingkah laku atau behaviorisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Aplikasi dari aliran behaviorisme dalam proses belajar mengajar meliputi langkah-langkah. Pertama yaitu adalah menentukan tujuan dari instruksional, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa, lalu menentukan materi pelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang terkecil, lalu menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, say hi, menanyakan kabar kepada mahasiswa, lalu menyajikan materi pelajar, lalu mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, apakah mahasiswa tersebut sudah siap menerima pelajaran yang kita akan transfer, lalu memberikan stimulus, motivasi, lalu mengevaluasi hasil belajar, memberikan penguatan, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah aliran kognitif yang menekankan pada proses belajar. Aliran kognitif merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dan dalam bentuk struktur kognitif. Lalu aliran atau mazhab yang ketiga adalah aliran humanistik yang menekankan isi apa yang dipelajari. Jadi menurut aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan juga dirinya sendiri. Lalu yang keempat itu adalah aliran konstruktivistik. Aliran konstruktivistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana belajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Jadi konsep umum pendekatan konstruktivistik adalah pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada.
Lalu yang kelima yaitu aliran sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Jadi pada aliran ini, proses belajar mengajar adalah mengolah informasi dari sistem informasi untuk menentukan terjadinya proses belajar mengajar. Jadi pendekatan aliran ini terdiri dari pendekatan belajar algoritmik yang menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear menuju ke suatu target tertentu. Lalu pendekatan heuristik menuntut mahasiswa berpikir untuk divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus. Lalu yang ketiga itu adalah tipe bullish, yaitu cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum. Yang terakhir itu adalah pendekatan tipe serialis, yaitu cenderung berpikir algoritmik. Jadi kesimpulan dari teori belajar itu adalah teori belajar berakar dari psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Lalu dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Lalu kesimpulan terakhir adalah tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Demikian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.